Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Farizal. Saya dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411102. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis jabatan dan ranah pekerja MSDM. Nah, yang pertama, analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tugas-tugas, kewajiban, dan persyaratan pekerja. Nah, lalu ada pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis tugas-tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Hal ini membantu organisasi dalam melakukan perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan penilaian kinerja pegawai. Nah, pentingnya analisis jabatan dan rancangan pekerja. Analisis jabatan dan rancangan pekerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi organisasi serta memastikan keberhasilan suatu proyek atau pekerja. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis jabatan dan rancangan pekerja. Tujuan dari analisis jabatan. Nah, yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Ini memahami kebutuhan tenaga kerja dan menyusun rencana manajemen sumber daya manusia yang efektif. Yang kedua, ada rekrutmen dan seleksi. Mengidentifikasi kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi pekerja sehingga memudahkan proses rekrutmen dan pemilihan pegawai. Yang ketiga, ada pengembangan dan pelatihan. Menentukan kebutuhan dan pelatihan dan mengembangkan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan keterampilan mereka. Lalu ada langkah-langkah dalam analisis jabatan. Yang pertama ada penentuan tujuan. Nah, ini yang pertama, menentukan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari analisis jabatan yang akan dilakukan. Yang kedua ada pengumpulan data. Mengumpulkan data tentang tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Lalu yang ketiga ada analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasi pola dan tren pekerjaan. Lalu yang berikutnya ada metode-metode yang digunakan dalam analisis jabatan. Nah, yang pertama itu ada observasi. Observasi ini melibatkan pengamatan langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Observasi langsung membantu memahami tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan harus dipenuhi untuk suatu jabatan tertentu. Lalu yang kedua ada wawancara. Menggunakan wawancara dengan pegawai untuk mendapatkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada studi dokumen. Ini mengkaji dokumen seperti deskripsi pekerjaan, laporan pekerjaan, dan petunjuk kerja yang terkait. Nah, lalu berikutnya ada kegunaan dari analisis jabatan. Yang pertama ada perencanaan karir.
Memilih karyawan yang berpotensi untuk dipromosikan berdasarkan analisis jabatan, analisis jabatan. Lalu ada perencanaan pelatihan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai berdasarkan analisis jabatan. Lalu yang berikutnya ada penilaian kinerja, menetapkan standar kinerja yang objektif berdasarkan analisis jabatan. Nah, lalu berikutnya ada perbedaan antara analisis jabatan dan ranah pekerjaan. Menganalisis tugas dan tanggung jawab, analisis jabatan. Menganalisis tugas dan tanggung jawab spesifik dalam pekerjaan, mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan dalam posisi pekerjaan. Lalu ada terfokus pada analisis tugas yang spesifik. Lalu ada ranah pekerjaan. Nah, ini melihat perspektif rentang terhadap dan variabilitas pekerjaan dalam organisasi. Lalu ada mengidentifikasi jenis pekerjaan di berbagai unit atau departemen. Lalu ada melihat hubungan pekerja dalam peta organisasi dan tumpang tindih tanggung jawab. Nah, ada contoh analisis jabatan dan ranah. Yang analisis jabatan ini mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi tugas dan persyaratan pekerjaan. Lalu contoh dari ranah pekerjaan. Nah, ini menggunakan diagram organisasi untuk menunjukkan posisi pekerjaan dan tumpang tindih tanggung jawab. Nah, lalu ada manfaat rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisien kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengurangi biaya produksi. Lalu ada metode rancangan pekerjaan, ada quality. Metode ini digunakan untuk mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Metode ini mengubah keinginan pengguna menjadi produk akhir. Lalu ada Microsoft Project. Metode ini digunakan untuk mengatur waktu dan biaya proyek. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat membantu jadwal yang diperlukan untuk mengontrol. Nah, di sini ada kesimpulan. Analisis jabatan dan rancangan pekerjaan memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan organisasi serta memastikan keberhasilan proyek dan tugas. Analisis pekerjaan meningkatkan kemampuan organisasi, menetapkan uraian tugas yang jelas dan terstruktur, menetapkan kriteria seleksi yang tepat, menentukan gaji dan tanggung jawab yang sesuai, dan mengembangkan program pengembangan pelatihan serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi. Di sisi lain, desain pekerjaan membantu meningkatkan risiko kesalahan, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta mengurangi biaya produksi, serta melakukan analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Organisasi dapat menggunakan berbagai metode, termasuk pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara terhadap pekerja, kuesioner, dan analisis dokumen. Dengan melakukan analisis pekerjaan dan desain pekerjaan yang tepat,
Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan serta memastikan keberhasilan proyek dan tugas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.